Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam. kami di JAIS Jendela Ekonomi Syariah UIN ATV. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport serta menjadi pendengar setia di UIN ATV. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar di sebuah topik yang menarik tentunya dengan tagline berinvestasi di pasar modal syariah. Jadi diharapkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan perbincangan kita pada episode JS kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau adalah Bapak Abdul Ghafur selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Bapak. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang pada topik berinvestasi di pasar modal syariah. Ya seperti yang kita ketahui di beberapa tahun terakhir, bahwa banyak investasi bodong tuh marak prakteknya di Indonesia. Dan tercatat ratusan lebih entitas penyelenggara dihentikan oleh otoritas jasa keuangan. Karena tidak ada izin, kemudian pembagian keuntungannya juga tidak wajar yang diberikan kepada masyarakat. Dan karena hal tersebut, jadi masyarakat enggan untuk berinvestasi di pasar modal. Dan beberapa kendala atau beberapa penyebab yang menyebabkan masyarakat enggan, yakni karena kurangnya atau minimnya pengetahuan terhadap pasar modal itu sendiri. Dan masyarakat beranggapan bahwa berinvestasi di pasar modal nih butuh dana yang besar dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di sini mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan terhadap asumsi masyarakat yang beranggapan negatif terhadap pasar modal syariah itu sendiri, Bapak. Jadi, saya persilakan Bapak untuk bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan tersebut. Silakan, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, memang ya dalam akhir-akhir ini kita banyak atau sering mendengar investasi bodong di berita-berita, ya, baik itu di TV ataupun di media Di cetak. berita media sosial, ya. Itu dikarenakan apa? Biasanya itu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap jasa investasi tersebut. Artinya yang pertama biasanya tergiur dengan keuntungan yang tinggi. Biasanya investasi bodong itu menawarkan keuntungan yang tinggi, bahkan keuntungannya itu melebihi dari persentase dari bunga atau keuntungan di lembaga-lembaga keuangan yang sudah ada, itu biasanya. Terus yang kedua, ya, biasanya itu dia memakai skema yang dikenal dengan istilah skema Ponzi. Ya, terkadang Skema itu Ponzi, ya, memakai Pak? skema. Iya. Iya, pernah dengar itu skema itu? Jarang, Pak, dengar soalnya juga. Itu kan Jarang juga sih. kalau tidak salah dengar itu namanya skema Ponzi. Jadi skema itu di awal-awal si anggota itu memang diberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan, ya, uangnya di awal-awal. Terus lama kelamaan anggota awal ini kan nanti merekrut anggota yang lain, ya, dia ngajak anggota yang lain, terus anggota yang lain itu ikut. Nah, terus menerus seperti itu. Nah, biasanya uang yang disetorkan oleh anggota-anggota yang baru masuk, itulah uang yang disetorkan,
ya diberikan kepada peserta yang anggota yang sudah lama masuk. Berarti Nah, kayak terus MLM gitu ya Pak ya? kalau saya nggak tahu kalau MLM apakah seperti itu atau enggak, tapi yang saya tahu kalau istilah skema Ponzi itu seperti itu. Oh iya Pak. Sehingga lama-kelamaan terbongkar, ya, terkuak yang peserta yang belakangan itu macet, tidak dapat ya, hasilnya. Padahal sudah setor uang banyak, itu tergiur dengan cerita-cerita peserta yang sudah lama masuk. Nah, sementara yang punya bisnis itu, bisnis investasi bodong itu mungkin sudah menghilang entah kemana. Nah, itu biasanya yang sering terjadi menggunakan skema itu. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita amati juga investasi bodong ini biasanya tidak ada pajak. Yang saya maksud bukan pajak dari yang punya investasi ya, yang punya bisnis, tapi pajak resmi dari pemerintah itu tidak ada biasanya. Nah, dipotong pajak dari pemerintah atau lembaga pajak itu nggak ada biasanya. Nah, ini perlu kehati-hatian juga ya. Kalau ada hal-hal yang seperti itu, ciri-ciri dari investasi atau bisnis yang ditawarkan ke kita. Nah, berbeda halnya dengan pasar modal. Pasar modal ini jelas ada undang-undangnya, ada peraturan ininya, pemerintahnya itu juga jelas. Terus juga kemudian ada lembaga-lembaga pemerintah yang mengaturnya. Kalau lembaga yang mengatur itu biasanya itu OJK. Kemudian ada juga lembaga yang mengawasi, ya. Nah, itu tergantung pasar modalnya. Nah, kalau di saham itu jelas lembaga bursa efek yang mengawasi. Nah, meskipun juga itu ada undang-undang, ada yang mengawasi, ya bukan berarti itu bebas resiko. Ya, tetap ada resiko. Karena itu yang namanya juga dikelola oleh manusia. Manusia itu juga punya sifat, ada sifat ketamakan, kerakusan, entah itu banyak ataupun sedikit sifat itu yang ada pada kita. Nah, itulah yang biasanya membuat pengelolaan keuangan itu menjadi melenceng, ya, atau menjadi negatif, ya, jadinya tidak sesuai dengan baik, apa yang ada, Pak. Iya, karena juga dalam beberapa bulan terakhir ini juga kita ada mendengar di berita ya tentang beberapa kasus penyalahgunaan oleh manajer investasi. Nah, itu. Ya. Padahal kan mereka juga sebenarnya orang pintar dan punya pengalaman puluhan tahun. Dibandingkan dengan saya berkecimpungnya juga baru 2 tahun 3 tahun ini saja. Jadi tidak banyak. Lumayan lama itu Pak. Iya. Nah, itu sekilas tentang investasi bodong, ya. Ya. Dan tadi juga bedanya dengan pasar modal, tadi sudah saya sebutkan ada lembaga yang mengatur dan mengawasinya juga. Nah, selebihnya itu tergantung kepada perilaku atau karakter manusianya. Ya. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan. Apa yang membedakan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional? Kan melihat secara umum kegiatan keduanya itu tidak ada perbedaan, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih yang melatar belakangi perbedaan antara keduanya? Silakan, Pak. Baik. Ya, sebelum ke situ, kita perlu tahu dulu nih, investasi itu apa sih? Oh, iya, Pak. Nah, investasi itu kita menyisihkan modal, lalu kemudian menyetorkan modal tersebut kepada instrumen atau objek yang objek investasi. Ya. Nah, investasi ini itu
investasi ke aset kita setor ya, kita misalkan Nggih. kita berikan ke aset. Nah, aset ini ada aset real, ada aset finansial, aset keuangan. Ya, aset real itu kita seperti membeli emas, ya, entah itu emas batangan atau emas perhiasan. Atau kita punya aset yang real itu misalkan membeli tanah, Nggih. misalkan, membeli ruko, atau membeli rumah, kemudian dikontrakan. Nah, itu yang real. Kemudian kalau yang aset finansial itu seperti apa ya? Itu seperti tadi saham. Nah, inilah yang dikenal dengan pasar modal. Ya. Nah, pasar modal ini ada obligasi. Kalau syariah itu dikenal dengan sukuk, kemudian ada reksadana, ada saham. Nah, itu diantaranya pasar modal. Sama Nah, modal. lalu kemudian apa yang membedakan antara pasar modal syariah dengan yang konvensional? Ya, kita lihat dulu nih. Misalkan kalau di sukuk, kalau di konvensional namanya istilahnya obligasi. Nah, kalau obligasi itu menggunakan skim bunga. Nggih. Dia menawarkan keuntungannya menggunakan bunga. Kalau di sukuk dia menawarkan Bagi keuntungan hasil. imbal hasil. Iya. Ya, imbal hasil kepada si pemegang sukuk. Nah, jadi sistemnya bagi hasil. Itu gampangan sederhananya antara obligasi dengan sukuk. Sukuk. Nah, itu juga pemanfaatannya juga atau penggunaan dananya, penggunaan modalnya. Kalau yang konvensional itu kan bebas. Dia mau dimanfaatkan kemana aja terserah. Ya, suka-suka dia. Tapi kalau Nggih. syariah tentu ada batas-batasannya. Nah, bisa ini kan dimanfaatkan, digunakan modalnya untuk hal-hal yang diharamkan secara syariah. Itu tidak bisa. Nah, itu diantaranya. Lalu kemudian reksadana. Reksadana syariah, ada juga reksadana yang konvensional. Yaitu hanya saja reksadana ini kayak semacam kumpulan. Ya, jadi kalau sukuk obligasi itu ada perusahaan atau negara perlu modal, nah lalu kita setor modal itu. Nah, sebagai investor yang menyetorkan modal, tentu kita misalkan menanyakan apa yang kita dapat nih kalau setor modal. Nah, itu tadi kalau obligasi ada bunga, kalau sukuk itu ada imbal hasil. Hasil. Nah, itu digunakan untuk pembiayaan, entah untuk pembiayaan pembangunan, misalkan kalau negara itu menerbitkan sukuk itu biasanya dipakai untuk pembangunan. Nah, misalkan di kampus UIN nih, nah Nggih. kampus UIN mau bangun kampus, nah itu dananya duitnya dari mana? Nah itu kan lapor ke ini pemerintah, lalu kemudian pemerintah menyediakan dana itu misalkan dari sukuk. Nah, siapa yang setorkan modal sukuk itu ya dari masyarakat. Contohnya siapa namanya Rio ya. Iya, Pak Rio. Nah, misalkan Rio itu membeli sukuk. Nah, uang yang disetorkan oleh Rio ya itu memodali negara pemerintah untuk membangun infrastruktur. Nah, di antara infrastruktur yang dibangun itu salah satunya di antaranya misalkan kampus UIN Win. Pasari, misalkan. Itu sukuk. Ya, kalau konvensional obligasi. Nah, kalau reksadana itu patungan. Memang sederhananya itu patungan. Nggih. Jadi, misalkan Rio ini sudah jago lah, Amin. profesional. Pengalamannya misalkan puluhan tahun mengelola dana investasi. Nah, entah itu investasinya ditaruh di sukuk, di deposito, di saham, dan macam-macam instrumen keuangan yang lainnya. Nah, tapi kalau Rio ini kan sebagai untuk menginvestasikan uang sebagai manajer itu kan tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Nggih. Kalau sendirian itu kan
rasanya masih kurang. Iya. Nah, lalu kemudian bagaimana supaya besar? Ya, ajak orang lain, teman-teman Rio. Meskipun teman-teman Rio itu setornya nggak banyak. Misalkan si temannya si A setor 500, yang B setor 500, yang C setor 700, yang D setor 1 juta. Itu kumpul itu uang, nah dikelola oleh Rio, lalu kemudian diinvestasikan ke berbagai macam instrumen. Nah, nanti keuntungannya bagaimana? Keuntungannya si Rio nanti menetapkan, saya pengen dapat fee sekian nih, sekian persen dari keuntungan yang dapat. Nah, keuntungan itu nanti diambil oleh dibagi-bagi lagi sesuai dengan porsi masing-masing si investor yang setor modal. Nah, itu reksadana. Nah, apa yang membedakan syariah dengan konvensional? Ya, kalau yang syariah tentu tidak sembarangan dia menempatkan kumpulan modal tadi, ya. Jadi kumpulan modal itu disetorkan, diinvestasikan, ya, di instrumen-instrumen yang tentu dihalalkan secara syariah. Tidak bisa misalkan diletakkan di deposito yang memberikan bunga, nggak bisa. Kalau di deposito bank syariah, bisa. Tidak bisa misalkan dibelikan ke saham yang tidak syariah, ya, seperti bank yang berbunga, ya, saham bank, berbunga, atau saham perusahaan yang memproduksi minuman-minuman memabukkan. Nah, itu nggak bisa dibelikan ke saham itu. Jadi dibelikannya ke saham-saham syariah. Nah, itu OJK sudah mengatur dan merilis daftar saham-saham syariah. Nah, jadi sudah nggak repot lagi nih. Berarti sebelum masuk ke pasar modal tuh kayak perusahaan-perusahaan itu sudah diseleksi sama OJK ya Pak ya? Sudah. Ya, kalau saham-sahamnya, saham-saham yang mana yang syariah, mana yang tidak, itu sudah dirilis sama OJK daftarnya. Dan itu diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Ya, apakah ya perusahaan yang bukan bank, ya, bank berbasis bunga, tidak memproduksi minuman itu, lantas kemudian otomatis dia pasti saham syariah? Belum tentu. Kalau dia perusahaannya itu punya utang banyak dan utangnya ke bank yang berbasis bunga, itu bisa saja dia keluar dari saham syariah. Nah, itu juga sekaligus juga membedakan antara saham syariah dengan yang tidak. Nah, itu tadi tentang reksadana ya syariah. Jadi pada intinya reksadana syariah itu dia tidak bisa sembarangan semaunya saja si manajer investasinya, misalkan si Rio sebagai manajer investasi itu memasukkan ya dananya ke berbagai instrumen ya keuangan, itu tidak bisa sembarangan. Pastinya harus sesuai dengan syariah ya, yang mana sudah diatur oleh OJK, juga bekerja sama dengan pihak Lembaga Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, kemudian yang saham syariah ya tadi disebutkan yang tidak syariah itu, ya sebenarnya OJK sudah merilis daftar saham syariah. Yang tidak syariah itu seperti apa sahamnya? Tadi seperti saya sebutkan, seperti saham bank yang berbasis bunga, seperti misalkan saham perusahaan yang memproduksi minuman-minuman yang tidak halal. Nah, itu contoh-contoh ini ya, saham yang tidak syariah. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya di produknya ya Pak ya? Iya, itu lebih pada produknya. Lebih kepada perbedaan di instrumennya. Ya, kalau saham itu lebih kepada ininya perusahaannya. Iya Bapak. Kemudian kalau instrumen syariah, apa aja Pak yang ditawarkan di pasar modal? Instrumen syariah yang ditawarkan di pasar modal. Ya, kalau yang syariahnya itu ada di situ sukuk. Tadi sudah saya jelaskan, sukuk itu
itu suatu surat berharga yang diterbitkan oleh negara ataupun perusahaan yang memerlukan modal dengan tentunya memberikan imbal hasil. Nah, biasanya yang terjangkau oleh masyarakat luas itu sukuk dari negara, ada namanya sukuk retail. Sukuk retail Indonesia itu bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian ada juga namanya sukuk tabungan. Kalau sukuk retail itu tenor masanya itu 3 tahun, masa tenornya. Kalau sukuk tabungan itu masa tenornya 2 tahun. 2 tahun balik lagi. Ya, dari uang yang kita setorkan, yang kita modali. Nanti saya terjangkau. Nah, kalau reksadana syariah tadi sudah juga saya jelaskan, itu sudah ada kok dirilis oleh OJK, reksadana syariah. Di browsing di internet juga itu sudah banyak ya nama-nama ininya yang reksadana syariah. Lalu kemudian kalau saham syariah itu jelas sesuai dengan yang dirilis oleh OJK daftarnya. Nah, jadi kita tinggal memilih nih, mau yang masuk ke syariah atau tidak, itu pilihan bergantung kepada kita. Iya. Cari berkahnya ya di syariah lah, Pak. Iya, betul. Kita cari yang berkahnya aja. Kalau memang mau cari keuntungan jadi konven, tapi ya tanggung resikonya masing-masing. Iya. Tidak Iya, hanya Pak. mengharapkan keuntungan, tapi juga ada keberkahannya. Supaya kita Iya, Pak. juga tenang menempatkan modal. Perlu diketahui bahwa investasi itu, ya, itu sering perlu dipahami oleh masyarakat kita, itu dari uang yang tidak terpakai, yang tidak tergunakan. Biasanya kan yang kita tahu kalau uang ada uang kelebihan uang yang kita tahu itu ditaruh di bank, selesai. Iya. Simpan di bank aja, ditabung di bank. Ya. Padahal ditempatkan di lain dan imbal hasil atau imbal keuntungannya itu malah lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Nah, itu tadi pasar modal tadi diantaranya, itu diantaranya. Kita juga bisa memilih yang aset real kok, bisa. Seperti beli emas, tanah, segala macam. Nah, mana di pasar modal itu yang lebih murah? Nah, tentu yang lebih murah itu bukan lebih murah sih sebenarnya, yang lebih Bisa kalau dijangkau. diuangkan itu bisa 100.000 lah, itu yaitu saham. Iya. Ya, kalau emas misalkan bagi sebagian orang masih mahal. Kalau reksadana itu setor 100.000 juga sebenarnya sudah bisa. Ya, dicicil. Ya, kalau sukuk mungkin kalau yang saya sebutkan tadi seperti sukuk retail, sukuk tabungan itu 1 juta setornya. Nah, kalau saham, nah itu bisa 100.000 bahkan mungkin di bawahnya itu bisa. Nah, terus tadi investasi tadi itu modalnya tidak diambil dari utang. Ya. Melainkan diambil dari mana, Pak? Ya tadi itu kelebihan uang yang tidak terpakai ya, dibanding ditabung di bank ya, dibiarkan aja ya, uang itu di bank ya, mending diinvestasikan. Artinya kita tidak perlu memaksakan diri untuk investasi. Sering sekali terkadang masyarakat itu karena tergiur dengan keuntungan yang besar, akhirnya berani berutang. Ya, padahal nggak mampu, uangnya nggak punya, tapi di ini supaya bisa mendapatkan keuntungan berani berutang. Nah, ini justru berbahaya terhadap kejiwaan.
atau menyetorkan modal investasi itu dari uang dapur, ya, uang keperluan sehari-hari itu. Nah, itu juga jangan sampai karena itu akan mengganggu mental kita. Ya, psikologi kejiwaan kita akan terganggu. Iya, Pak. Emangnya nggak boleh ya investasi dengan utang? Silakan, nggak apa-apa. Tapi pastikan utang itu nanti tidak sampai mengganggu mental atau kejiwaan kita di kemudian hari. Ya. Artinya pastikan bahwa kita mampu melunasi utang itu, mencicil utang itu kita mampu. Tidak mengganggu ya uang keperluan untuk keperluan hidup sehari-hari itu tidak mengganggu. Nah, itu investasi. Di istilah para investor itu kalau mau investasi pakailah uang dingin istilahnya. Jangan pakai uang panas. Uang yang Uang tidak sisa. terpakai. Ya, saya kira itu. Baik, Ya, Bapak. ada lagi? Mungkin pertanyaan tadi itu menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, Pak. Jadi, teman-teman, demikian tadi perbincangan pada episode Jais kali ini. Semoga dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Gofur tadi dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap teman-teman pada pasar modal syariah. Cukup Ya, amin. sekian. Sampai jumpa di episode Jais selanjutnya. Saya Rio Forroji dan rekan-rekan UIN TV pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.